Halo guys, kembali lagi di channel Alur Cerita Film Swan Studio. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita yang berjudul Undisputed 2 yang dirilis pada tahun 2006. Film ini dibintangi oleh Scott Adkins dan Michael G. White yang berperan sebagai Iceman Chambers, menggantikan Ving Rhames. Jadi, di film keduanya ini mengisahkan Chamber yang dijebak ke dalam penjara Rusia guna melawan seorang petarung ganas yang belum terkalahkan. Nah, gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Beberapa tahun setelah melawan Monroe Journeyman, Chambers kini menjadi terkenal dan sering mendapatkan endorsement berupa minuman Luna di negara Rusia. Namun dalam hal ini, ia tak pandai berbahasa Rusia dan sering mendapatkan komplain dari pihak agensi periklanan. Right now, all you are trying to get you back on your feet. Do me this favor, please. Just do what he asks. Just give it. Sementara itu, di penjara Federasi Rusia, kita diperlihatkan dengan sosok juara atau petarung terbaik penjara tersebut bernama Yuri Boyka, yang akan melakukan pertandingan tinju bebas. Dalam pertarungan itu, Boyka akan melawan napi sekaligus mantan petarung yang MMA bernama Arkady Davids, yang sebelumnya melakukan 2 kali pembunuhan. Sedangkan Boyka sendiri telah melakukan 3 pembunuhan sadis yang membuatnya dipenjara 25 tahun. Remember, no biting, no lighting. Selain itu, pertandingan ini ternyata juga diatur oleh seorang mafia Rusia bernama Gaga, yang sengaja menayangkan pertarungan tersebut di klub miliknya. Namun, musim ini Gaga mengalami penurunan omset karena pelanggannya selalu memasang taruhan untuk Boyka yang belum terkalahkan. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Dalam pertarungan itu, Boyka menggunakan serangan tornado kick untuk menjatuhkan Dev. Ia berhasil menjatuhkan Dev dan terus memukulinya. Namun, Dev tak menyerah dan bangkit untuk melawan Boyka. Sampai akhirnya Boyka terpaksa melakukan beberapa serangan yang membuat Dev langsung pingsan. Sementara itu, 3 orang pria diam-diam menyusup ke kamar Hotel Chambers, di mana mereka sengaja memasukkan sekepok kokain ke dalam buku Injil dan lemarinya. Di saat itu juga Chambers datang. Ia pun langsung mengejar pria-pria tersebut. Namun dari arah belakang, salah satu pria menekel Chambers sampai membuatnya pingsan. Setelah sadar, Chambers dan manajernya yaitu Bale memanggil polisi Rusia untuk memeriksa dugaan perampokan di kamar Chambers. Tetapi saat diteliti, pihak polisi menemukan 2 bungkus kokain dan tanpa adanya keterangan, Chambers malah langsung dituduh sebagai penjual narkoba. Chambers kemudian diangkut ke dalam mobil polisi sambil disapa oleh para wartawan yang menanyakan kasus narkoba tersebut. Ketika dibawa oleh pihak polisi, terjadi keanehan karena ia tidak dibawa ke kantor, melainkan langsung ke penjara Federasi Rusia. Setibanya di sana, Chambers langsung disambut oleh Boyka yang menatap tajam ke arah Chambers. Namun, Chambers mengabaikannya dan pergi masuk ke dalam penjara. Chambers langsung dibawa ke hadapan kepala sipir bernama Markov. Ia menyampaikan bahwa dirinya memiliki seorang petarung yang siap melawan Chambers. Tentu saja Chambers tak percaya dengan omongan tersebut karena pengacaranya sedang mengajukan banding ke pihak polisi. But in the meantime, you should notice. In fact, we even. Singkat cerita, setelah diberi pakaian, Chambers dimasukkan ke dalam sel bersama Steve yang bakal menjadi temannya. Di hari berikutnya, Chambers dan tahanan lainnya terpaksa bangun pagi guna mendapatkan segepok sarapan yang lumayan bergizi.
Ketika sedang sarapan bernama Steve, Boyka dan anak buahnya datang. Salah satu anak buah Boyka lalu menyuruh Chambers berdiri sebagai tanda hormat kepada Boyka. Namun Chambers menolak dan menghajar anak buah tersebut. Chambers lalu dengan berani menghadap Boyka dan meludahkannya dengan menyiram air liurnya. Hal ini membuat Boyka marah. Ia kemudian mencoba menyerang Chambers tetapi langsung dihentikan oleh petugas keamanan. Setelah kejadian itu, Chambers dijenguk oleh pengacaranya yang menyampaikan bahwa pengacara terbaiknya tidak mampu mengajukan banding. Hal itu pun membuat Chambers bingung karena pengacara yang ia bayar tidak mampu menangani kasus yang dianggap ringan ini. Sementara itu, Gaga menemui Markov dan menyuapnya dengan menyiapkan sebuah pertandingan antara Chambers melawan Boyka. Ternyata keduanya sudah lama bekerja sama dalam bisnis pertarungan ilegal, dan bisnis ini belum pernah terkena masalah karena di dalamnya banyak orang-orang berpengaruh yang ikut bertaruh. Don't disappoint me. Chambers yang sedang di lapangan kemudian tak sengaja melihat Steve dipukuli oleh anak buah Boyka. Ia pun mendekati mereka dan mulai menghajar satu persatu anak buah Boyka. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Chambers mendapati bahwa Steve ternyata pecandu narkoba yang memiliki banyak utang kepada anak buah Boyka. Boyka yang baru saja selesai beribadah, tak sengaja menemukan wajah anak buahnya yang penuh memar. Ia pun langsung menemui Chambers untuk mengajaknya bertarung. Tetapi sebelum hal itu terjadi, keduanya langsung dihentikan oleh petugas penjara. Di malam harinya, penjara mengadakan pertarungan bebas yang diikuti oleh Boyka melawan napi petarung lain. Mengetahui bukan Chambers yang melawan Boyka, Gaga pun menelpon Markov untuk menanyakan tentang pertarungan tersebut. Namun, Markov menjelaskan bahwa pertarungan yang diinginkan agak sulit diadakan karena Chambers menolak untuk bertarung melawan Boyka. Dalam pertarungan itu, Chambers menjadi penonton, di mana ia melihat bagaimana Boyka menghajar lawannya dengan sangat brutal, bahkan hampir membunuhnya. Meskipun begitu, Chambers sama sekali tidak takut dengan Boyka. Chambers membaca buku. Kemudian, ia dihampiri oleh kepala keamanan penjara yang menyuruhnya untuk menemui Markov. Namun, Chambers menolak dan sengaja menghajar puluhan pengawalnya dengan tangan kosong. Meskipun jago bertarung, Chambers akhirnya berhasil diamankan dan dibawa ke ruang gelap. Di sana, Chambers dihampiri oleh Markov yang menawari berbagai macam fasilitas terbaik jika Chambers mau bertarung melawan Boyka. Bahkan, Chambers ini bisa mendapatkan kemudahan dalam mengenali kasusnya. Meskipun sudah diberi kode, Chambers tetap menolak dengan alasan ia akan bebas dari penjara ini tanpa harus bertarung. Dikarenakan Chambers menolak, ia pun disuruh membersihkan tai manusia yang berkumpul di sebuah aluran. Dikarenakan tempat itu sangat bau, Chambers pun menolak. Ketika Chambers diancam oleh petugas sipir, seorang napi lumpuh bernama Trot datang dan meminta para petugas itu untuk tidak mempermainkan Chambers. Di sini, para petugas langsung menuruti permintaan tersebut. It's not worth it. Di malam harinya, Steve yang sedang menjalani piket bersih-bersih didatangi oleh anak buah Boyka yang mau memberinya narkoba. Asalkan Steve mau membujuk Chambers untuk bertarung melawan Boyka. Jika tidak, mereka akan membunuh Steve. Di malam berikutnya, ketika Chambers sedang membersihkan tai, ia didatangi oleh anak buah Boyka yang ingin memukulinya. Namun, Chambers langsung mengambil alih keadaan dengan menghajar mereka, sambil dibantu oleh Trot yang ternyata ahli dalam berkelahi. Akibat dari kericuhan tersebut, Chambers pun mendapatkan hukuman dan dimasukkan ke dalam sel tikus yang banjir serta kotor. Setelah beberapa jam di dalam sel tikus, Chambers mengalami demam karena kedinginan.
Untungnya, Charlotte datang dan memberi Chambers beberapa makanan hangat. Hal ini pun membuat Chambers bertanya-tanya kenapa Charlotte mau menolongnya. Charlotte pun mengatakan kalau dirinya hanya ingin berbuat baik kepada Chambers. That's why I bought my mother a 10-bedroom house. Nobody's. You probably do that for you too. Setelah makan, Chambers kemudian dikeluarkan dari sel tikus. Ia lalu dibawa ke hadapan Gaga yang datang untuk membujuk Chambers agar mau bertaruh. Tidak cuma itu, Gaga juga mendatangkan manajer Bell yang ternyata sudah bekerja sama dengan Gaga. Mereka sengaja menyelundupkan narkoba ke kamar Chambers agar Chambers ditangkap dan dibawa ke penjara ini. Bell lalu meminta Chambers untuk bertarung di ring, karena pertarungan ini akan menghasilkan uang sangat banyak, yaitu 3 kali lipat dari pertandingan tinju biasa. Selain itu, Chambers juga akan dibebaskan setelah bertarung melawan Boyka. Karena tak ada jalan lain, Chambers pun akhirnya menyetujuinya. Young man. Oh. Di hari berikutnya, Chambers mulai menjalani latihan bersama Stevie yang menjadi pelatihnya. Sementara itu, Boyka menjalani latihan dengan mengajar para napi yang ia jadikan sebagai samsak. Pada suatu malam, ketika Stevie sedang memakai narkoba, ia didatangi oleh anak buah Boyka yang memintanya untuk memberi bius ke dalam minuman Chambers saat bertarung nanti. Seperti biasa, jika Stevie menolak, maka ia akan dibunuh. Di mana pertandingan antara Chambers dan Boyka pun tiba. Dalam pertarungan itu, Gaga mendapati 80% pelanggannya bertaruh kepada Chambers. Kedua pertarung itu kemudian mulai naik ke atas ring, di mana keduanya saling mengajak 6 orang tua untuk meningkatkan emosi mereka. Setelah emosi memuncak, ronde pertama pun dimulai. Dalam ronde ini, Chambers berhasil memukuli Boyka dengan gaya tinjunya. Selagi keduanya bertarung, anak buah Boyka menukarkan minuman yang sudah diberi bius kepada Stevie. Hal ini pun membuat Stevie ketar-ketir karena sebenarnya ia tak tega membius temannya sendiri. Namun untungnya pertukaran tersebut diketahui oleh Charlotte. Sementara itu, Chambers terus-terusan mengancam Boyka dan berhasil membuatnya tumbang. Namun Boyka tak menyerah. Ia bangkit kembali dan mencoba menyerang Chambers sampai ronde pertama berakhir. Saat kedua pertarungan itu berada di tahap pemulihan, Stevie dengan merasa bersalah memberikan minuman bius kepada Chambers. Ia tak berani memberitahu Chambers karena nyawanya taruhannya. Ronde kedua pun dimulai, di mana dalam ronde kali ini Chambers tiba-tiba merasakan pusing yang membuat Boyka dengan mudah mengalahkannya. Alhasil pertarungan itu pun dimenangkan oleh Boyka. Setelah tersadar dari pingsannya, Charlotte memberitahu Chambers kalau dia dibius. Menyadari bahwa Steve lah yang memberinya bius, Chambers pun langsung mendatangi Steve di selnya. Namun setibanya di sana, ia kaget karena mendapati Steve telah bunuh diri. Chambers kemudian menemui Boyka yang sedang makan. Ia marah-marah kepada Boyka karena telah membiusnya. Boyka pun terkejut karena dirinya tidak menaruh apapun di minuman Chambers. Ketika keduanya bertengkar, Markov pun datang. Chambers langsung menangkap Markov dan memaki-makinya karena ternyata Chambers tidak dibebaskan meski sudah bertarung melawan Boyka. Chambers kemudian memukul Markov yang membuat dirinya dipasung di tiang lapangan, tepat saat hujan salju turun. Sementara itu, Boyka mengundang semua anak buahnya yang telah membius Chambers secara diam-diam. Hal ini membuat Boyka murka karena dirinya bukan seorang petarung pengecut. Ia lalu membunuh 2 anak buahnya yang terlibat dalam pembiusan tersebut. Di sisi lain, Bell diberikan uang 250 juta oleh Gaga sesuai perjanjian mereka. Namun di sini dengan tega, Bell ingin mengambil semua uang tersebut tanpa memperdulikan Chambers. Hal ini pun membuat Gaga marah dan sengaja membunuh Bell saat ia hendak pergi. Di keesokan harinya, Chambers yang kedinginan kemudian didekati oleh 3 napi yang merasa kasihan kepadanya.
Mereka lalu memberikan pakaian kepada Chambers, sehingga ia tidak perlu kedinginan lagi. Mengetahui Chambers mendapatkan perlakuan baik dari para napi, Markov pun memanggil semua napi untuk menghukum beberapa napi yang telah membantu Chambers. Ketika napi-napi itu maju ke depan, tiba-tiba napi-napi lain ikut maju, yang membuat mereka semua terkena hukuman. So now you'll stand out here in the fucking cold and... Saat itu juga Gaga datang ke penjara dan meminta Markov untuk melepaskan Chambers. Gaga lalu menemui Chambers untuk menawarinya bertarung sekali lagi. Namun kali ini Chambers harus menang. Jika Chambers menang, maka ia akan dibebaskan. Awalnya Chambers menolak tawaran tersebut, tetapi setelah dipikir-pikir akhirnya ia pun setuju. Chambers selalu meminta Gaga untuk mengadakan pertarungan yang adil, tidak ada bius, baik untuk dirinya maupun Boyka. Sebagai tanda terima kasih karena Chambers mau bertarung lagi, Gaga pun mengizinkannya untuk meminta satu permintaan kepada Gaga. Chambers pun kemudian meminta Gaga untuk membelikan semua napi di penjara jaket yang tebal karena penjara itu sangat dingin. Dengan senang hati, Gaga pun langsung memenuhi permintaan tersebut. Setelah membagikan jaket, Crot menghampiri Chambers dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Sebagai gantinya, Crot bersedia membantu Chambers untuk mengalahkan Boyka. Di hari berikutnya, Boyka kemudian mulai menjalani latihan, begitu pula dengan Chambers. Namun kali ini Chambers harus mengubah gaya bertarungnya karena Boyka memiliki kelincahan dalam serangan kaki. Crot lalu mengajari Chambers teknik kuncian untuk mematahkan kaki Boyka. Ia mengatakan bahwa jika ingin mengalahkan Boyka, maka Chambers harus mematahkan kakinya. Di hari berikutnya, saat Crot sedang memandangi foto seorang anak perempuan di selnya, ia didatangi oleh Chambers yang ingin mengajaknya latihan. Chambers lalu iseng menanyakan tentang foto gadis tersebut. Crot mengungkapkan bahwa foto itu adalah keponakannya, yang saat ini mungkin berumur 19 tahun. Karena Chambers penasaran, Crot kemudian menceritakan kenapa dirinya dipenjara. Jadi, 14 tahun yang lalu ia adalah anggota pasukan khusus Rusia yang sering melakukan pembunuhan terhadap musuh-musuhnya. Namun, pada suatu hari adik Crot melakukan perampokan ke toko emas yang membuatnya diburu oleh pihak polisi. Menyadari adiknya memiliki keluarga, termasuk anak dan istrinya yang sedang hamil, Crot pun dengan sukarela menggantikan posisi adiknya sebagai perampok. Crot kemudian dipenjara selama 4 tahun, namun ia seringkali mendapatkan kekerasan dari petugas sipir yang membuat Crot memberontak dan membunuh salah satu petugas. Crot ditembak kakinya dan mendapatkan hukuman tambahan yang tadinya 4 tahun menjadi 100 tahun. Setelah menceritakan kisah hidupnya, Crot memberitahu kepada Chambers kalau nama aslinya bukan Crot melainkan Nikolai. My name, it's Nikolai. Singkat cerita, pertandingan antara Chambers melawan Boyka pun dimulai. Di dalam ronde pertama kali ini, Chambers sudah hafal gaya bertarung Boyka, yang membuatnya dengan mudah menghindari serangan dari Boyka sampai ronde pertama selesai. Ronde kedua kemudian dimulai. Di dalam ronde ini, Boyka dan Chambers saling adu pukul dan bahkan adu piting-pitingan di atas ring. Namun, piting-pitingan tersebut berakhir ketika ronde kedua selesai. Nikolai sebagai asisten yang baik kemudian menyemangati Chambers dengan mengatakan, "Jika kau ingin bebas, maka makanlah kemangi." Perkataan itu pun membuat Chambers berenergi. Ia lalu menyerang Boyka dengan teknik yang ia pelajari dari Nikolai. Dan dengan taburan series di atasnya, Chambers berhasil memeting kaki Boyka dan langsung mematahkannya.
Alhasil, pertandingan itu pun dimenangkan oleh Chambers. Hal itu membuat Gaga senang karena ia menang banyak. Setelah pertandingan tersebut, Chambers akhirnya dibebaskan dari penjara dan ia diberi uang senilai $250 juta oleh Gaga sebagai tanda terima kasih kepada Chambers. Ketika Chambers hendak pergi, tiba-tiba ia balik lagi untuk menemui Markov. Chambers lalu memberikan semua uang itu kepada Markov guna membebaskan Nikolai. Setelah Markov setuju, Chambers menemui Nikolai yang sedang meratapi kesedihannya. Namun semua itu berubah menjadi bahagia ketika Chambers mengatakan kalau hari ini Nikolai bisa bebas. Di hari berikutnya, Chambers kemudian mengantarkan Nikolai ke stasiun, di mana stasiun itu Nikolai akan dijemput oleh keponakannya yang sudah lama ia rindukan. Ketika ponakannya turun dari kereta, Nikolai sangat terkejut karena ponakannya sudah dewasa dan siap panen. Ia pun memeluk ponakannya dan film pun bersambung. Oke guys, jadi itulah alur cerita film Undisputed 2. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata ataupun penyebutan nama. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jika Anda ingin meraih kesuksesan, maka jalan yang harus Anda lakukan adalah terus berjuang tanpa harus menyerah. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. See you again. I'm the most complete fighter in the world.